Ruang Hening, Ruang Sejuk. Selasa 23 Maret 2021 dalam Pekan Prapaskah kelima. Peringatan wajib Santo Turribius dari Mongrovejo, Uskup. Bersama saya, Leon, hambanya dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami rasakan dan nikmati sampai pagi hari ini. Bukalah pintu hati kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami mampu mengerti sabda-Mu dan menjadikannya pegangan untuk menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi, dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, apakah Anda kenal dengan Santo Turribius? Mungkin tidak. Tetapi saya mengenal Tuhan Yesus dari kisah hidup beliau. Mari saya bacakan kisahnya secara singkat. Open story Santo Turribius. Ini ceritanya. Santo Turribius dari Mongrovejo.
bro. Nah, ini muncul lagi ya. Santo Turribius dilahirkan pada tahun 1538 di Leon, Spanyol. Ia menjadi seorang profesor di sebuah universitas dan kemudian menjadi seorang hakim yang terkenal. Ia adalah seorang Kristiani yang baik, terkenal sebagai seorang yang jujur dan bijak. Suatu hal luar biasa yang terjadi atasnya mengubah seluruh hidupnya. Secara tidak diduga, Profesor Turribius diminta gereja untuk menjadi uskup agung Lima, Peru. Ini terjadi karena Lima membutuhkan seorang uskup agung dan banyak orang dalam gereja yakin bahwa Turribius memiliki kualitas untuk posisi itu. Turribius awalnya tentu saja sangat keberatan. Ia bukanlah seorang imam dan Peru terletak jauh di belahan benua Amerika Selatan. Turribius memohon dengan sangat agar ia dibebaskan dari kehormatan tersebut. Tapi ketika ia menyadari kondisi penduduk pribumi Peru yang amat mengenaskan, ia tak dapat menolak. Ia ingin menolong mereka dan membawa mereka kepada iman. Akhirnya Santo Turribius ditabiskan dan berangkat ke Peru. Sebagai seorang uskup agung, Santo Turribius mengunjungi segenap pelosok negeri. Ia melakukan perjalanan di atas bukit-bukit bersalju dengan kaki telanjang. Ia berjalan di atas pasir pantai yang panas. Ia melihat banyak hal selama kunjungannya. Orang-orang Spanyol, terutama tentara-tentara, dikenal berwatak bejat. Orang Indian dikenal bodoh, sedangkan imam-imamnya malas. Hal ini menggerakkan dia untuk segera mengadakan pembaruan total dalam keuskupannya. Terhadap orang Spanyol yang bejat moralnya, ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Untuk orang-orang Indian yang bodoh, ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga imam bagi pelayanan umat, ia mendirikan sebuah seminari yang dikenal sebagai seminari pertama di Amerika. Para imam dibinanya agar kembali sadar akan keluhuran panggilannya dan tugasnya sebagai pelayan umat. Turribius dengan tekun mempelajari bahasa daerah dan adat istiadat setempat. Orang-orang Indian yang masih terbelakang mendapat perhatian yang khusus. Ia membela mereka dari segala tindak jahat orang Spanyol. Ia mendirikan gereja-gereja dan rumah-rumah sakit. Ia memulai sekolah pertama di Amerika Latin untuk pendidikan calon imam, sekolah seminari, misa, dan mengaku dosa dalam bahasa ibu mereka. Ia melindungi penduduk pribumi yang kerap kali diperlakukan dengan keji oleh para penjajah. Usahanya untuk memperbarui kehidupan iman umat sangat berhasil. Itu cerita singkatnya. Apa hubungan cerita itu dengan bacaan Injil hari ini? Santo Turribius berusaha sangat keras supaya umat Peru mengimani Yesus Kristus. Tidak hanya umatnya, tetapi juga imam-imamnya. Sesuai dengan bacaan hari ini, Yesus Kristuslah yang harus dilihat, disembah, dan diyakini akan memberi keselamatan kepada kita murid-muridnya. Pandanglah salib Kristus. Seperti halnya umat Israel memandang salib yang dibuat oleh Musa. Seperti yang disabdakan Tuhan kepada Musa. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, di tengah kehidupan dalam masa pandemi ini, semuanya seakan memburuk. Namun yakinlah, salib Kristus akan menyelamatkan. Allah Bapa mengingatkan kita, berharaplah hanya kepadanya. Enak sekali ngomongnya. Benar, saya ngomongnya enak. Beranikah kita tukar tempat? Anda menjalani hidup saya menjalani hidup Anda. Yomo bro. Nah itu dia.
jatuh bangun saya menghidupi iman kepada Kristus. Maka ketika teman-teman minta saya untuk merenungkan bacaan hari ini, saya memberanikan diri untuk mengatakan kepada Anda, lihatlah salib Kristus. Maka muncullah lanjutannya, ingatan akan sabda Tuhan yang sangat viral, tertulis di mana-mana. Bahkan di mobil pun ada. Dan ada sebuah lukisan yang selalu saya baca ketika saya masuk ke kamar Zoom Yahuku. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pandanglah salib Kristus dan dengan penuh keyakinan ingatlah bahwa imanmu menyelamatkanmu dan keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang hari ini akan memulai perjuangan hidupnya lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kita juga berdoa bagi semua orang yang sedang menderita sakit apapun sakitnya. Marilah berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas sabdamu hari ini yang membuat kami ingat untuk selalu berharap kepadamu. Kuatkanlah langkah kami hari ini, dan biarlah hari ini kami juga beroleh kesempatan untuk menguatkan iman orang-orang yang ada di sekitar kami. Berilah kesembuhan pada waktunya kepada mereka yang sedang mengalami sakit. Semoga proses renovasi gereja paroki Santo Stefanus berjalan lancar, sehingga banyak orang bisa merasakan berada di dalam rumahmu dan semakin merasakan kasih-Mu ketika berada di dalamnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.